You don't know me? Me, KRK. उसका मैं सुपरस्टार हूँ. मैं हूँ बॉलीवुड का असली किंग खान, कमाल आर खान. Cara hidupku sangat simpel. Kalau kamu baik, aku akan baik kepadamu. Kalau kamu jahat, aku akan jahat kepadamu. Kalau kamu menindasku, aku akan menghancurkanmu. Seperti itulah perkataan seorang aktor yang berubah menjadi kritikus di segala urusan Bollywood ini. Tapi tak ada yang menginginkan komentarnya. Mengapa demikian? Kamal Rashid Khan, nama pria ini, selalu eksis karena komentar jahatnya kepada aktor siapapun. Tak mengenal takut akan reaksi yang ditimbulkan nantinya. Berulang kali pria ini mendapatkan laporan polisi dari sejumlah aktris, tapi ia masih saja aman-aman hingga sekarang. Bukankah dia seseorang yang sangat kebal? Yang terbaru ini mungkin akan sedikit memberikannya pelajaran. Kamal menyentil Salman Khan yang dikenal akan menghancurkan siapapun yang bermasalah dengannya. Lucunya, malah Kamal mengatakan kepada Salman, "Kamu berurusan dengan orang yang salah." Pertikaian Salman Kamal bermula ketika Kamal memberikan kritik buruk kepada film Salman Khan yang berjudul Radhe. Salah satunya dengan menyebut Salman Khan dadu atau kakek di film itu. Dalam tweet panjangnya tentang film Radhe, Kamal terus memojokkan Salman Khan. Ia mengatakan di film itu duplikat atau stuntman Salman terlalu nampak yang melakukan aksi. Setiap kru film pasti merasakannya tapi takut mengatakannya, kata Kamal. Karena menurut Kamal, kalau Salman diprotes, akan membuat orang itu tidak bekerja lagi. Begitu banyak yang diucapkan Kamal yang membuat Salman harus membawa ini ke meja hukum. Namun sepertinya Salman cukup lemah melawan Kamal, karena ketika Kamal mengetahui kritiknya akan dibawa ke jalur hukum, Kamal mencerca habis Salman Khan mengatakan tidak ada hukum atas kritikan film. Kuasa hukum Salman Khan lalu berbelok dalam laporannya bahwa ia menuntut Kamal atas pencemaran nama baik kepada Salman. Kata kuasa hukum itu, Kamal pernah menyebut Salman aktor yang korup, yayasannya Being Human adalah kedok untuk melakukan penipuan. Tapi Kamal tak hanya diam, ia membalas bahwa ia akan meninggalkan India karena kasus ini, tapi ia mengancam akan membeberkan banyak video kebobrokan Bollywood yang ada di tangannya. Kamal juga mendapatkan dukungan dari sejumlah netizen untuk menghancurkan Salman. Sebelum lanjut ke informasi utama, berikut beberapa fakta yang mungkin terdengar lucu dari Kamal Rashid Khan. By the way, namanya hanyalah Rashid Khan. Hanya satu film yang ia banggakan yaitu Destrohi. Film ini tidak mendapatkan penonton tapi ia berencana membuat sequelnya. Kamal si pria halu ini sangat mengidolakan aktris selatan yang bernama Asin. Ia bahkan men-tweet memberikan ciuman setiap pagi ke aktris ini. Saking halunya, dia mengaku tinggal di rumah seluas 21.000 kaki persegi. Ia juga mengatakan bahwa susu yang ia minum harus dari Belanda, air dari Prancis dan teh dari London. Fakta berikutnya, ia tidak memiliki rambut. Salah satu temannya pernah mendapatkan wignya dan memohon untuk tidak dipublikasikan. Berikutnya ia berbohong tentang usianya. Ia pernah mengatakan usianya 33 tahun, tapi orang menebak umurnya di antara 45 ke 50-an. Fakta halunya lagi, ia mengikuti rumah Shah Rukh Khan yang disebut Mannat. Kamal menyebut rumahnya dengan Jannat. Bagian depan rumahnya terbuat dari kaca dan ada tulisan besar berlogo KRK. Di ruang tamunya ia memiliki foto raksasanya yang dipajang. Di tempat gymnya ia dengan bangga memajang fotonya yang memakai kacamata hitam. Pertama dari semuanya kita mulai dengan Shah Rukh Khan. 2 kali Kamal berurusan dengan Shah Rukh Khan. Yang pertama saat pencalonan Perdana Menteri Narendra Modi. Kamal yang tidak senang dengan hal itu, menyamar dan mengatasnamakan Shah Rukh, Amir dan Salman di Twitter, mengatakan ia akan meninggalkan India jikalau Narendra Modi menjadi Perdana Menteri. Konon tanpa disadari media, ia mengubah nama akun Twitternya menggantinya dengan nama Shah Rukh, Amir atau Salman, dan mengatakan dirinya akan meninggalkan India ke Pakistan jika Narendra Modi jadi Perdana Menteri berikutnya. Shah Rukh Khan dalam reaksinya cukup marah dengan hal ini. Yang kedua, ketika Kamal dalam tweetnya mengatakan, semua orang tahu bahwa Shah Rukh Khan adalah penari yang buruk.
Tetapi di Camak Calo, gerakannya adalah yang terburuk sampai detik ini. Dia terlihat sangat canggung dan tidak nyaman dengan gerakannya. Aku bertanya-tanya, apa yang membuat Shah Rukh Khan melakukan itu pada usianya sekarang, kata Kamal. Yang kedua masih berkaitan dengan sikap tidak sukanya kepada Perdana Menteri Narendra Modi, ketika Kamal mengatakan lagi di Twitter bahwa jika Narendra Modi memenangkan pemilihan, maka dirinya akan mengganti kelamin, menikahi Karan Johar dan meninggalkan India selamanya. Tapi setelah Narendra Modi memenangkan pemilihan di tahun 2014, Kamal yang mengatakan bahwa dia akan meninggalkan India dan menikahi Karan dan mengganti kelaminnya tidak mematuhi semua kata-katanya. Kamal hanya memposting gambar dan mengatakan bahwa dia akan meninggalkan India selamanya. Namun dia tidak akan mengganti kelamin atau menikahi Karan Johar. Masih bersama Karan, kali ini melibatkan aktor Ajay Devgan dan istrinya Kajol. Pada tahun 2017, Ajay Devgan menyebarkan sebuah klip audio ke Twitter yang merekam pernyataan Kamal ke seorang produser yang mengakui mendapatkan uang suap untuk memberi ulasan buruk kepada film Shifai Ajay Devgan dan mengulas film Adil Hai Mushkil Karan Johar yang bentrok tayang di hari yang sama. Ajay lalu mengatakan bahwa ini merusak etos industri film dan meminta klarifikasi Karan Johar. Namun Kamal membela dirinya mengatakan, uang yang disebutkan dalam klip audio itu hanya bercandaan, hanya untuk mengiyakan gurauan produser yang ia temani berbicara. Kajol sendiri termakan oleh adu domba itu dan membuat hubungannya dengan sahabatnya Karan merenggang untuk beberapa waktu. Karan dalam klarifikasinya mengatakan itu tidak benar. Dan Kamal adalah orang terakhir yang dia tidak ingin ajak berkomunikasi lagi. Kamal adalah satu di antara beberapa orang yang munafik menolak kehadiran Sunny Leone di Bollywood. Beranjak dari film biru awalnya, membuat Sunny tidak mendapatkan respect dari beberapa orang. Kamal sendiri dalam tweetnya benar-benar mengganggu pribadi Sunny Leone. Kamal dalam tweetnya mengatakan, kalau bisa saya meminta kepada politikus Digvijay Singh di pesta pernikahannya untuk memakai Sunny Leone menari tanpa busana di pesta tersebut. Saya akan membayar 1 crore untuk dana pestanya, kata Kamal. Kamal juga pernah mengatakan bahwa ia akan membuat sequel filmnya Deshdrohi, bukan lagi dengan 3D, tapi 6D, untuk mengeksplor desahan Sunny Leone. Karena orang menyukainya, kata Kamal. Sunny sendiri sudah melaporkan hal ini ke pihak berwajib. Kamal Khan juga pernah menyentil Priyanka dari jauh hari mengatakan, Priyanka Ji, saya ingin menanyakan satu hal kepada Anda. Apakah kamu masih perawan seperti halnya Raki Sawant? Ini terjadi sebelum pernikahan Priyanka Nick Jonas. Dan baru-baru ini setelah Nick dan Priyanka 2 tahun dalam pernikahannya, Kamal dikecam oleh penggemar Priyanka dan Nick karena ia meramalkan kedua pasangan itu akan bercerai. Semua tahu persaingan antara Madhuri Dixit dan Sridevi di Bollywood. Sementara Sridevi akan selalu menjadi legend yang diakui Kamal, ia memberikan perbandingan buruk kepada Madhuri ke Sridevi dalam hal comeback. Kamal dalam tweetnya menuliskan bahwa, ambil hikmahnya saja karena Madhuri Dixit akan kembali mencoba peruntungannya menjadi aktris nomor 1 dengan film Gulab Geng. Karena Madhuri baru saja belajar satu hal dari Sridevi yang cerdas, dan ia harus menerima kenyataan itu, kata Kamal. Bagi beberapa orang nama Vina Malik mungkin jarang terdengar, tapi itu tidak luput dari perhatian seorang Kamal Khan juga. Kontroversi terkenal Kamal Khan lainnya adalah dengan calon aktris lain dari Pakistan ke Bollywood, Vina Malik. Vina Malik sendiri tiba-tiba viral dengan foto cover majalahnya yang memperlihatkan hampir seluruh tubuhnya. Plus tato besar di lengannya bertuliskan IC, atau yang disebut dalam istilah umum Badan Intelijen Terkuat di Pakistan. Kamal lalu memposting bahwa semua orang yang mencintai India harus memukuli Vina Malik seperti anjing dan meminta pemerintah untuk segera mendeportasinya mengembalikannya ke Pakistan. Kita tidak membutuhkan Vina Malik di Bollywood, kata Kamal, karena kita sudah memiliki Poonam Pandey, Sherlyn Chopra dan Raki Sawant. Kamal juga melanjutkan, siapa yang tahu tato Vina Malik itu menunjukkan ia benar seorang agen dari Pakistan. Ia harus dipulangkan, kata Kamal.
Rajinikan aktor yang sudah dianggap dewa bagi negara bagian selatan, ternyata tidak dengan Kamal. Kamal pernah berbicara tentang superstar Rajinikan dalam postingannya mengatakan, Rajinikan bukanlah bintang yang lebih besar dari aktor Bollywood Ashish Chaudhry dalam film-film Hindi. Dan kalian jangan coba bertanya siapa Ashish, kata Kamal. Lebih lanjut Kamal menambahkan, mungkinkah Rajinikan adalah superstar di selatan? Bagaimana cara mereka di selatan menerima pria jelek itu sebagai superstar, kata Kamal. Bukan hanya Rajinikan yang Kamal protes dengan penampilannya, tapi menantu Rajinikan yang juga seorang aktor yang Kamal protes karena penampilannya. Saat itu heboh kalau Dhanush akan dipasangkan dengan Sonam Kapoor di film yang berjudul Ranjana. Kamal dalam tweetnya mengatakan, kalau Dhanush yang akan memerankan pendeta Brahmana Hindu di film itu, saya akan menampar sutradaranya 3 kali. Dhanush tidak akan cocok sebagai pendeta Hindu di sementara dia hanyalah di level camar. Bahkan Kamal setelah film ini rilis melanjutkan tweetnya bahwa di seluruh wilayah Uttar Pradesh, Anda akan menemukan tukang sepatu dan penyapu yang terlihat seperti Dhanush, tetapi Anda tidak akan menemukan satupun pendeta Hindu Brahmana berpenampilan kotor seperti Dhanush di seluruh Uttar Pradesh. Mempesona, sedikit kata Kamal. Kamal juga sangat dibenci karena sering merendahkan harga diri seorang wanita. Ada beberapa wanita di antaranya seperti Parineeti Chopra dan Deepika Padukone. Ketika Kamal memposting menuliskan, tolong retweet postingan ini kalau Anda setuju, Deepika dan Parineeti memiliki bokong yang besar. Kata Kamal, mengapa tidak ada aktris di Bollywood memiliki bokong seperti Kim Kardashian, sangat mengecewakan. Sonakshi Sinha juga mendapatkan kritik serupa menjawab tweet Kamal, tolong retweet ini kalau menurut kalian Kamal tidak menghargai wanita dan dia layak digantung terbalik dan diberi 4 buah tamparan. Lainnya saat Alia Bhatt dan Sidharth Malhotra saat melakukan pemotretan majalah ternama. Alia yang terlalu mini dalam berpakaian, Kamal lalu memprotes mengatakan, Alia terlihat seperti cabe-cabean di foto itu. Sontak saja Sidharth Malhotra marah atas hal ini. Berikut perang kata-kata antara Sidharth dan Kamal. Berikutnya saat Kamal mengomentari lagu Bipasha 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 dari salah satu soundtrack film Jodhi Breakers. Kamal memposting foto pepaya dan mengatakan, ini sebesar Bipasha di lagu Bipasha Jodhi Breakers. Percayalah, kata Kamal, aku menjadi gila saat Bipasha menggerakkan dadanya itu di lagu. Bipasha dalam komentarnya mengatakan, ada banyak kotoran di dunia ini dan saya berpikir, kita tidak harus menanggapi komentar kotor ini. Beda lagi dengan Ranveer Singh, aktor yang filmnya dikritik buruk oleh Kamal ini lebih memilih meng-unfollow akun Twitter Kamal. Meski begitu Kamal tetap menanggapi hal itu mengatakan, jadi Ranveer juga meng-unfollow aku karena kritik jujurku pada filmnya. Baiklah, saya tidak butuh teman palsu, kata Kamal. Itu hanya sebagian kecil dari beberapa kontroversi Kamal yang mengaitkan orang lain. Kita tidak tahu target selanjutnya, tapi konon setelah ia keluar dari India, itu tidak akan menghentikannya dari mengkritik film dan aktor.